Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam persekutuan malam hari ini. Kita mau mengadakan persekutuan dan saat ini ada Deedo, ada Bu Dewi. Selamat malam untuk kehadirannya, terima kasih. Dan saat ini kita mau memulai persekutuan hari ini. Kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat 18 ayat yang pertama. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita akan menerima firman Tuhan, kita mau bersekutu dulu dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan ketika malam hari ini kami boleh bertemu, saat malam hari ini kami boleh berkumpul. Kami mengucap syukur Tuhan buat keadaan kami yang boleh kami alami. Terima kasih buat udara, terima kasih buat makanan yang boleh kami makan setiap harinya. Terima kasih buat pekerjaan yang boleh kami lakukan setiap harinya. Terima kasih untuk kegiatan-kegiatan kami setiap harinya yang masih Engkau pimpin dan sertai. Dan saat ini Tuhan kami bersatu hati untuk warga jemaat GKJ Sabda Mulia. Kami mau bersatu hati untuk menerima firman-Mu. Kami bersama-sama Tuhan untuk bersekutu. Biarlah setiap hati kami memiliki kerinduan untuk kami bersekutu. Untuk keadaan kami masing-masing yang saat ini mengalami cobaan ataupun masalah, yang saat ini mengalami sakit, penyakit ataupun sedikit badan terasa tidak enak. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan. Dan saat ini Tuhan kami mau memulai persekutuan hari ini, biarlah Allah sendiri yang menuntun kami, Roh Kudus yang menyertai kami. Kami serahkan Tuhan persekutuan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan saat ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Dewi. Monggo. Ya, terima kasih Mbak Papu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat malam. Kita bersyukur sekalipun dalam kondisi yang masih seperti ini, kita masih diberlakukan pembatasan secara sosial berskala besar, tetapi kita bersyukur bahwa kita diberi waktu oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Allah. Malam ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Ibrani. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Nah, sebelum kita membaca bersama-sama firman ini, saya terlebih dahulu akan bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih.
apakah ada di antara Bapak Ibu ataupun saudara-saudara atau adik-adik yang memiliki pengalaman pernah terhanyut oleh air sungai? Pernahkah? Oke. Ya, tentu Bapak Ibu saudara yang memiliki pengalaman terhanyut itu hal yang membuat deg-degan, membuat takut, tetapi mungkin karena ada kemampuan untuk berenang sehingga deg-degan itu sedikit teratasi. Tetapi bagaimanapun juga keadaan terhanyut itu merupakan keadaan yang dalam tanda petik adalah keadaan yang membahayakan. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih, malam ini kita akan mendiskusikan bersama. Ternyata terhanyut secara rohani itu juga dibicarakan di dalam Alkitab. Mari kita bersama-sama mempelajarinya dari kitab Ibrani 2, ayat 1 sampai dengan yang keempat. Akan saya bacakan terlebih dahulu firman Tuhan. Ibrani 2, 1 sampai dengan keempat. Demikian firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pasal 2 ayat 1 itu dikatakan karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, kalimat pertama itu merupakan kalimat yang kata awalnya karena itu. Berarti bahwa ada alasan sebelumnya mengapa pada pasal ini diawali dengan kata karena itu. Oleh karena itu kita akan melihat terlebih dahulu latar belakang kitab Ibrani dan juga nanti kita menyinggung sedikit dari pasal 1. Bapak Ibu yang terkasih, kitab Ibrani kalau kita memperhatikan bentuknya, memang di dalam kitab ini dikatakan surat kepada orang Ibrani. Nah, kalau kita memperhatikan bentuknya, surat ini berbeda dengan struktur dari kitab-kitab penggembalaan atau surat Paulus kepada jemaat. Baik itu jemaat di Roma, Korintus, Efesus, Galati, kemudian Filipi dan Tesalonika. Pada kitab-kitab tersebut selalu diawali dengan kitab ini ditulis oleh, artinya jelas ada alamat pengirimnya siapa. Pengirimnya ialah Paulus. Kemudian juga dijelaskan kepada siapa surat itu ditujukan. Misalnya kepada jemaat di Roma ataupun jemaat di Efesus dan seterusnya. Namun kalau kita perhatikan pasal 1 ayat di pasal 1 surat Ibrani ini
kita tidak melihat struktur seperti itu. Di dalam pasal 1 tidak dituliskan secara jelas. Surat ini ditulis oleh siapa? Nah, para penafsir menyatakan bahwa surat ini bahasa dan pembahasannya itu mirip sekali dengan surat yang ditulis oleh Paulus. Sehingga para penafsir menyimpulkan bahwa surat ini juga ditulis oleh Paulus meskipun strukturnya tidak sejelas seperti surat-surat yang lain. Kemudian kepada siapanya ini juga tidak ditulis secara jelas. Namun demikian kita bisa melihat dari isinya bahwa isinya itu ditujukan kepada orang-orang yang ada di Ibrani. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita perhatikan pasal 1 meskipun kita tidak membacanya secara penuh. Nanti Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih bisa membacanya ulang. Kitab pasal 1 sebelum kita mendalaminya di pasal yang kedua ayat 1 sampai 4 tadi. Di dalam pasal 1 penulis menerangkan bahwa pada zaman dahulu Allah berbicara kepada manusia melalui para nabi. Kemudian pada zaman sekarang Allah berbicara kepada manusia melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Itu bisa kita perhatikan di dalam pasal 1 ayat 1 dan 2. Nah, penulis kitab ini juga menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kedudukan dan kuasa yang jauh lebih tinggi daripada para malaikat. Itu tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 4. Dan juga para malaikat itu harus menyembah Tuhan Yesus. Pasal 1 ayat 6. Dan juga harus melayani manusia yang memperoleh keselamatan. Nah, supaya kita yakin akan hal itu, saya minta tolong Mbak Papu untuk membacakan Ibrani 1 pasal 4 terlebih dahulu. Ibrani 1 ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi ayat 4 itu ada hubungannya dengan ayat 3 yang menegaskan bahwa Tuhan Yesus itu jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Kemudian para malaikat itu harus menyembah Tuhan. Pasal 1 ayat 6. Mohon minta tolong kembali Mbak Papu. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ya, dengan tegas dikatakan para malaikat harus menyembah dia. Nah, kemudian malaikat itu tidak lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Bahkan tadi dikatakan bahwa malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk melayani orang-orang yang diselamatkan. Minta tolong kembali Mbak Papu membacakan Ibrani 1:13 sampai dengan 14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Iya, betapa luar biasanya kasih Allah yang dicurahkan kepada manusia. Tidak hanya menganugerahkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan
Tuhan juga mengaruniakan, mengutus para malaikatnya untuk menjagai kita, orang-orang yang diselamatkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam pasal 1, itu nanti kita bisa membaca ulang kembali, juga ditegaskan bahwa siapakah Tuhan Yesus itu. Di ayat 2b pasal 1 dikatakan, Tuhan Yesus telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Artinya Tuhan Yesus sudah ditetapkan Bapa sendiri untuk menerima segala yang ada di bumi ini maupun yang ada di surga. Baik saat dulu kala, saat ini dan selama-lamanya. Kemudian juga ayat 2c dan ayat 10 pasal 1. Tuhan Yesus adalah pencipta alam semesta. Tuhan Yesus juga sebagai cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Itu tercantum di dalam pasal 1 ayat 3a. Kemudian Tuhan Yesus itu menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Juga di dalam pasal 1 ayat 3a. Lalu saat ini Tuhan Yesus ada di mana? Saat ini Tuhan Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar. Di tempat yang tinggi. Itu tertulis di dalam pasal 1 ayat 3b dan ayat 13. Kemudian tahta Kristus itu kekal untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ada di ayat 8. Kemudian ia tetap sama, tidak berubah, dan tahun-tahunnya tidak berkesudahan. Itu sifat yang luar biasa, yang tidak tertandingi oleh siapapun, termasuk oleh para malaikat. Kemudian ayat 8, tongkat kerajaannya ialah tongkat kebenaran. Artinya bahwa Tuhan Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Lalu masih ada lagi. Ia mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Ayat 9a. Benar, adil, dan membenci kefasikan. Lalu disebutkan juga di dalam pasal 1 ayat 9, ia atau Tuhan Yesus adalah yang diurapi oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari pasal 1 tadi kita mengerti betapa berharganya kita manusia di hadapannya. Sehingga Tuhan sendiri, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang maha besar, maha kudus dan benar, Tuhan yang kekal, datang sendiri ke dunia untuk menyerahkan nyawanya, mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Jalan keselamatan itu sudah diberikan kepada manusia. Tidak hanya itu saja, tadi juga Tuhan mengutus para malaikatnya untuk melayani kita yang diselamatkan. Dan juga kasih-Nya diwujudkan dengan kehadiran Roh Kudus yang membagi-bagikan pernyataan kasih karunia kepada kita semua. Nah, oleh karena begitu ajaibnya kasih Allah atas manusia yang berdosa ini, dan begitu detailnya Allah menyampaikan rahasia kebenarannya kepada kita, seperti yang sudah disampaikan di dalam pasal 1 tadi, maka pada ayat 2 tadi dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Artinya apa? Di situ kita para pengikut Tuhan Yesus
diminta untuk secara teliti memperhatikan hal-hal kebenaran yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Nah, kenapa kita harus memperhatikan secara teliti? Pasal 2 ayat 1 dikatakan, supaya jangan hanyut dibawa oleh arus. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bermain arung jeram, kita suka dibawa oleh arus. Tetapi rupanya ketika kita dibawa arus secara rohani, itu menjadi hal yang justru bisa membahayakan kita. Kenapa demikian? Di dalam ayat yang ke-2a dan ayat yang ke-3b itu dikatakan bahwa firman itu tetap berlaku. Dan juga setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Artinya firman Tuhan yang disampaikan baik oleh para nabi maupun oleh Tuhan Yesus ataupun oleh para pengikutnya kemudian dengan berbagai kuasa yang menyertainya, itu akan tetap berlaku sampai selama-lamanya. Dan ketika kita tidak taat dan ketika kita melanggar, maka akan ada balasan yang setimpal. Itu dari ayat 2. Nah, oleh karena itu, maka penulis kitab ini mengajak kepada kita semua supaya kita teliti untuk memperhatikan kebenaran firman Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, tadi ketidaktaatan kita akan firman Tuhan akan bisa membawa kita hanyut terbawa arus, menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Nah, coba kita akan mencari kira-kira apa saja hal-hal yang kemungkinan bisa menghanyutkan kerohanian kita sehingga kita menjauh dari Tuhan. Apa tanda-tandanya bahwa kita sudah terhanyut? Yang pertama adalah pengabaian firman Tuhan, doa atau ibadah bersama dan persekutuan. Bapak, Ibu, dan Saudara, merenungkan firman Allah, berdoa, kemudian beribadah dan bersekutu, itu merupakan sarana-sarana yang disediakan oleh Tuhan bagi gerejanya, sehingga para umatnya berakar dan bertumbuh di dalam kebenaran, sehingga pada akhirnya menjadi dewasa secara rohani. Nah, jika kita sudah jarang sekali membaca firman Allah, atau kalau membaca firman Allah juga membaca, tetapi mungkin kurang sungguh-sungguh, kemudian juga kurang suka berdoa, kurang suka bersekutu, itu merupakan tanda-tanda bahwa kita dalam tanda petik ada di dalam arus yang kemungkinan bisa membawa kita terhanyut. Kemudian hal-hal lain yang juga bisa membawa kita terhanyut adalah pengaruh orang lain. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 itu dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, ketika kita banyak berteman atau bergaul dekat dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan, maka
hal itu berpotensi besar membawa kita jauh dari Allah. Karena besi menajamkan besi dan kita menajamkan sesama kita. Sehingga ketika kita banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak takut atau tidak mengasihi Tuhan, maka lama-kelamaan karakter kita pun, cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita memutuskan sesuatu akan banyak dipengaruhi oleh teman-teman kita tadi. Kemudian, hal ketiga yang bisa membawa kita terhanyut menjauh dari Tuhan adalah pengaruh dunia ini. Nah, Bapak Ibu, kemajuan dunia ini ada hal-hal positif, namun banyak hal-hal yang negatif. Misalnya kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi kita bisa membaca WA, membaca berbagai informasi-informasi rohani dengan leluasa, dengan mudah kita mengaksesnya. Namun dengan kemajuan teknologi kita bisa juga terhanyut. Misalnya nih, adik-adik yang suka main game, maka kebanyakan waktunya bisa dihabiskan untuk main game. Benar tidak demikian adik-adik? Nah, bagi ibu-ibu yang suka membaca berita-berita yang terkini, mencari model-model baju yang terkini, mencari diskonan, kemudian juga menonton video-video yang misalnya film-film Korea yang sangat menarik. Nah, itu bisa membawa kita terhanyut. Banyak waktu kita tersita untuk mencermati internet dan kita kurang memberikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak cukup hanya itu, mungkin ibu-ibu juga suka memasak sehingga banyak sekali mencari resep di internet. Apakah itu salah? Tidak salah. Tetapi ketika hal-hal itu porsinya menjadi lebih banyak, maka itu berpotensi bahaya membawa kita terhanyut menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang bertugas ataupun masih aktif bekerja, seringkali pekerjaan-pekerjaan kita menuntut kita harus bekerja di rumah, work from home. Banyak tugas-tugas yang harus kita kerjakan dan itu menyita waktu. Sehingga seringkali kita membaca Alkitab tidak lagi sempat. Mau berdoa sudah menjadi lelah. Itu juga mudah membawa kita menjauh dari Allah. Atau dengan kata lain, kita terhanyut semakin menjauh dari Tuhan. Nah, sekarang karena ini bentuknya PA Bapak Ibu dan adik-adik, maka tentu ada pertanyaan yang nanti bisa didiskusikan bersama-sama dengan anggota keluarga. Ataupun jika tidak ada teman, kemungkinan baru sendirian di rumah, bisa nanti juga direnungkan. Nah, pertanyaan yang pertama. Hal apa saja dalam kehidupan kita yang dapat membelokkan fokus kita atau kita salah fokus atau salfok dari Tuhan Yesus. Jadi saya ulangi sekali lagi, hal apa saja di dalam kehidupan kita yang itu bisa menjauhkan kita salah fokus atau salfok sehingga kita jauh dari fokus kita dari Tuhan Yesus. Monggo, silahkan direnungkan. Tentu kita punya alasan-alasan yang berbeda. Oke. Kemudian, pertanyaan yang kedua, berikan contoh tindakan-tindakan nyata yang akan menolong
dan dapat membawa iman kita untuk tetap fokus pada Tuhan Yesus. Saya ulangi sekali lagi, berikan contoh atau tindakan nyata yang bisa menolong kita, membawa iman kita tetap fokus pada Tuhan Yesus. Oke, pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ketiga. Ini berupa bukan pertanyaan ya, tetapi ajaan. Periksalah diri kita masing-masing, apakah saat ini iman kita masih tetap fokus kepada Kristus atau sedang terhanyut oleh hal-hal yang membelokkan kita dari fokus kepada Kristus. Jika kita mendapati diri kita sedang menjauh dari Tuhan, mari kita kembali kepadanya dalam pertobatan dan meminta kasih karunia-Nya untuk mengikut Kristus dengan tekun. Ambillah penerapan untuk tetap fokus kepada Kristus di dalam seluruh aspek hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang dikasihinya, mari kita akhiri, sebelum kita mengakhiri PA ini, kita bersama-sama mengucap syukur di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu ya Allah. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, betapa ajaibnya Engkau Allah. Engkau memikirkan segala kebutuhan kami, manusia yang berdosa ini. Oleh karena Engkau mengasihi kami, Engkau memikirkan hal-hal yang kami perlukan, bahkan sejak saat penciptaan. Dan Engkau telah menyatakannya melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga terus memeliharanya saat ini dan bahkan sampai kekekalan nanti. Oleh karena itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu, meninggikan Engkau. Kami mengucap syukur atas segala kasih karunia itu. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah Engkau anugerahkan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau anugerahkan atas kami. Kebenaran firman Allah yang Engkau pakai untuk menolong kami sehingga dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mengucap syukur atas Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan atas kami, menyertai hidup kami, menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan bahkan Tuhan, kami bersyukur Engkau menganugerahkan malaikat-Mu untuk menjagai kami, menolong kami, melayani kami, anak-anak-Mu yang Engkau selamatkan. Segala pujian, hormat, dan sembah kami kembalikan dan kami persembahkan hanya padamu Tuhan. Kami bersyukur jikalau malam hari ini kami boleh merenungkan, meneliti firman-Mu dari kitab Ibrani pasal 1 dan pasal 2 ini. Tuhan Allah, kami memohon Roh Kudus menolong kami, mengaruniakan kami hikmat. Dengan demikian, kami suka mempelajari firman Tuhan. Kami suka berdoa, kami suka bersekutu. Dengan demikian ya Allah, iman kami semakin dibangun untuk terus mengasihi Engkau. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu di dalam keadaan kami saat ini, di dalam berbagai-bagai pencobaan yang ada, baik penyebaran virus corona yang sampai saat ini masih terus ada. Demikian juga berbagai-bagai persoalan hidup, persoalan studi, persoalan pekerjaan, persoalan
ekonomi keluarga, persoalan rumah tangga, persoalan hubungan keluarga, persoalan keinginan untuk mendapatkan keturunan, dan berbagai-bagai persoalan yang lain ya Allah. Kami memohon pertolongan dan berkat Tuhan, supaya di dalam menghadapi setiap pergumulan itu, kami tetap menyikapinya, memikirkannya, memutuskannya, berdasarkan kebenaran firman Allah. Tuhan Allah, tolonglah kami Tuhan, supaya kami semua, anak-anak-Mu di GKJ Sabdo Mulyo ini, baik di induk maupun di pepantannya, baik di Nenggungan, di Panasan Baru, dan di setiap kelompok-kelompok, kiranya Tuhan menjagai kami, menjauhkan kami dari virus corona, dan memberkati kami supaya kami setiap pergumulan kami boleh ditolong oleh Allah untuk mendapatkan penyelesaian dan jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus berkati dan pimpin kami senantiasa supaya hari-hari kami di kemudian tetap ada di dalam penyertaan-Mu. Tuhan Allah, jikalau di dalam PA malam hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan dengan kehendak-Mu, kami mohon ampun. Dan Tuhan, terus kami memohon penyertaan dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Mbak Papu. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Dewi buat firman-Nya. Dan saat ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita mau memberikan persembahan malam hari ini. Kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat 422. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengakhiri untuk persekutuan kita pada malam hari ini dan kita bertemu kembali untuk lain kesempatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.